Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas saham MEDC atau PT Medco Energi Internasional terbuka ya, sesuai dengan request dua penonton di video kami yang sebelumnya. Yang bertanya prospek buat investasinya seperti apa. Nah, kita akan bahas di video kali ini seperti biasa. Nanti kita akan bahas company profile-nya dulu, kemudian fundamental analisis atau kelayakan perusahaan dan harga saham, kemudian dari sisi seasonality, itu bulan terbaik untuk beli atau jual saham ini, kemudian dari sisi bandarmologi apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi, dan terakhir dari sisi teknikal range pergerakan harga dan likuiditas sahamnya. Kita langsung masuk aja ke company profile ya. Jadi PT Medco Energi Internasional ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi minyak dan gas, ketenaga listrikan dan pertambangan terutama tembaga dan emas. Ini ada di beberapa negara teman-teman ya. Kalau nggak salah sih ada di 9 negara. Sudah berdiri sejak 9 Juni 80 atau sudah 42 tahun dan memiliki 6 anak perusahaan. Ini kami dapatkan dari Wikipedia teman-teman ya, karena di laporan tahunannya itu cukup rumit struktur organisasi perusahaannya, jadi kami bingung. Kami lihat dari Wikipedia 6 memang dibagi sebagai 6 anak perusahaan dan cucunya banyak sekali. Ya, ini adalah komposisi pemegang sahamnya, dipegang Medco Jaya Abadi 51,5%, masyarakat 26,4% ya, ada Diamond Bridge Private Limited 21,6% dan memiliki saham treasury 0,6%. Persentase kepemilikannya ini dikuasai institusi lokal 61% dan institusi asing 30,77% dan individu lokalnya cukup lumayan nih 7,76%. Listing di bursa 94 dan dapat dana 95,7 miliar ya teman-teman ya. Kemudian ini jumlah pemegang saham terakhir 9 Mei 2022 ada 37.873 investor dan saldo laba di kuartal 2 2022 ini adalah 11 triliun. Jadi ini perusahaannya masih profitable ya sampai saat ini. Nah, kita akan masuk ke pembahasan fundamentalnya ya. Dari sisi income statement, kalau kita cek dari grafiknya tahun 2009, grafik pendapatannya ini cenderung memang naik teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya, tahun 2016 ke belakang ini pendapatannya cenderung kecil ya, tidak pernah menyentuh angka 12 triliun, namun setelah tahun 2017 pendapatannya selalu di atas 12 triliun. Ya, terakhir 2021 18,89 triliun dengan laba bersihnya 894 miliar atau 4,7% dari total pendapatan. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, ini kan naik dan turun ya, anomali, nanti kita akan bahas kenapa. Dan ini juga kenapa tahun 2017 bisa meningkat. Kita akan bahas dulu di tahun 2022 ini teman-teman ya. Kalau kita cek ya, tahun 2022 ini di kuartal 2 sudah 10 triliun teman-teman. Jadi ini peningkatan yang sangat luar biasa. Naiknya 2 kali lipat dari kuartal 2 sebelumnya. Dan labanya pun juga sangat luar biasa, cemerlang ya, 2,8 triliun atau 28% dari pendapatan di kuartal 2 ini saja. Kalau kita cek di semester satunya sudah 17 triliun pendapatannya, hampir menyamai setahun di tahun 2021. Kemudian dari sisi laba bersihnya 4,18 triliun, ini jauh berlipat-lipat ya dari tahun 2021. Ya, persentasenya juga naik luar biasa. Dan kalau kita bandingkan di semester 1 2021, ini pendapatannya meningkat 184% dan profitnya meningkat 418%. Jadi ini luar biasa kenaikannya. Nah, sekarang kita akan bahas ya teman-teman ya. Ada apa sih di tahun 2015, 2016 ini kok kayak gini ya grafiknya ya, jadi bingung kan. Ini kenapa kok tiba-tiba rugi besar, kemudian kok untung besar sekali gitu ya, kemudian rugi besar lagi. Nah, kita cek teman-teman ya. Di tahun 2015 itu infonya di laporan tahunannya ya, karena harga minyak dunia turun 49%, kemudian Persero melakukan impairment atas aset cadangan migas, jadi ada penyesuaian gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita cek di laporan keuangannya ini tahun 2015 yang sebelah sini, ini tahun 2016. Ya, kita bandingkan ya. Kok bisa tahun 2015 rugi, 2016 profit? Nah, kalau kita cek ya sesuai dengan keterangan tadi, ada impairment, kita cek di sini ada kerugian penurunan nilai aset sebesar 217 juta US dollar. Mirip dengan laba kotornya, jadi laba kotornya habis hanya untuk kerugian penurunan nilai aset saja. Ini sifatnya hanya akuntansi teman-teman ya. Nah, sehingga beban-beban lainnya ini menjadi kerugian yang harus ditanggung di tahun 2015. Nah, kok 2016-nya bisa naiknya tinggi banget? Ternyata kalau kita cek sebenarnya hampir sama semua. Namun ada ini yang nggak ada di tahun 2015 ini teman-teman ya, ada keuntungan pembelian diskon. Ya, 551 juta US dollar, ini jumlahnya sangat tinggi. Nah, kita cek ini atas apa sih? Ternyata di tahun 2016 itu Medco ini melakukan pembelian dan akuisisi dari 4 perusahaan teman-teman ya. Ada CIL,
AMIF, Aman Mineral Investama, JAPEK, kemudian Lundin, ya. Dan mereka menilai atau memberikan nilai wajar terhadap 4 perusahaan ini adalah sekian, 320 juta US dollar, 871 juta US dollar. Namun mereka hanya membelinya di harga segini, mereka keluar duitnya cuma segini, sehingga mereka menganggap selisihnya adalah diskon sebagai keuntungan, teman-teman, dimasukkan ke laba, ya. Otomatis ini juga tidak ada uangnya, teman-teman, hanya bersifat pembukuan saja, ya. Dan di sini ada 4 ya perusahaan yang diakuisisi. Keterangannya semuanya adalah perusahaan berkeyakinan telah mengakuisisi CIL di bawah nilai wajar asetnya. Ini juga ya perusahaan di bawah nilai wajar asetnya. Ini juga ya berkeyakinan, lagi-lagi berkeyakinan mengakuisisi AMIF di bawah nilai wajar asetnya. Ini juga ya sama berkeyakinan telah mengakuisisi Lundin di bawah nilai wajar asetnya. Jadi ini sesuai dengan keyakinan perusahaan ya, karena ya sekali lagi fundamental itu memang subjektif ya, sesuai keyakinan masing-masing. Oke, itu ya kenapa kok di tahun 2015 dan 2016 kok terjadi seperti ini, ternyata itu hanya sifatnya pembukuan saja ya. Sehingga kita jadi bingung kan ini sebenarnya profit atau enggak gitu ya. Kemudian tahun 2017 gimana? Nah, kalau kita cek tahun 2017 ini juga sama ya, ada akun yang sifatnya cukup besar ya, ada pembalikan penurunan nilai aset, teman-teman ya, 95 juta US dollar dan keuntungan pembelian diskon lagi 43 juta US dollar ya. Sehingga ini nilainya mirip dengan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan, teman-teman ya. Jadi ini mirip jadi ada penambahan ini, teman-teman ya, sehingga profit ya di tahun 2017 sifatnya juga hanya sebagai pembukuan saja, jadi nggak ada uang cashnya. Oke, nah nggak heran kalau 2018, 2019 turun, teman-teman ya. Kemudian 2020 ini karena memang murni pendapatannya turun ya, pendapatannya turun, beban bunganya tinggi, beban operasional tinggi, akhirnya rugi, teman-teman ya. Oke, ini ya bisa menjelaskan, teman-teman ya, dan tadi juga sekaligus menjelaskan kenapa di tahun 2017 kok tiba-tiba pendapatannya naik ya di atas 12 triliun terus, karena tadi mengakuisisi 4 perusahaan ya, teman-teman ya, dan itu memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan perusahaan. Oke, ini dari sisi income statement, teman-teman ya. Kemudian kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu ini ada lagi ya, teman-teman ya. Bagaimana di tahun 2022 ini ya? Jangan-jangan pembukuan juga sifatnya ya. Ternyata kalau kita sudah cek, ternyata ini bukan dari pembukuan, teman-teman. Di tahun 2022 ini memang murni karena pendapatannya naik hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi aman yang 2022 ini ya. Makanya langsung bagi dividen ya. Oke, kita akan lanjut ke balance sheet, teman-teman ya. Kalau kita cek total asetnya ada 103,8 triliun ya, teman-teman ya. Kalau kita cek ya asetnya selalu naik terus, kecuali kuartal 2 2021 ya. Kemudian kalau kita cek aset ini terdiri dari 81,7 triliunnya adalah hutang ya, sisanya 22,1 adalah modal sendiri atau ekuitas. Nah, berarti ini terdiri lebih banyak asetnya didanai dari hutang, teman-teman ya. Makanya grafiknya cantik nih, grafik hutangnya cantik ya, bertumbuh terus, growth terus sesuai dengan asetnya, karena asetnya didominasi oleh hutang, teman-teman ya. Jadi ini secara balance sheet sebenarnya kurang sehat, teman-teman ya, karena beresiko tinggi, karena bisa beresiko tinggi gagal bayar, intinya seperti itulah ya. Nah, kita cek dari sisi cash flow statement-nya ya. Kalau kita cek dari aktivitas operasinya, ternyata selalu membukukan kas yang positif terus. Nah, ini lebih jelas, teman-teman ya, dari sini ya. Kalau tadi kita lihat laba bersihnya itu kan bingung ya. Sebenarnya ini laba kok enggak sih, karena banyak sekali yang sifatnya hanya pembukuan. Ternyata kalau kita cek dari kasnya, ternyata selalu menghasilkan kas yang positif, dan terlebih lagi setelah melakukan investasi nih di tahun 2016 tadi, mengenerate kas yang jauh lebih positif ya. Jadi kontribusinya sangat bagus hasil dari akuisisi tahun 2016 ini, teman-teman ya. Kasnya jadi kuat sekali arus kasnya. Nah, kemudian kita cek dari sisi pendanaannya, ini kita akan lebih dalami lagi. Ini adalah setara kasnya ya, jadi cukup lumayan dana di sana, teman-teman ya, cukup besar-besar, dan kita akan coba cek atau teliti lebih dalam lagi mengenai aktivitas pendanaan. Ini kalau kita cek ya, pinjaman banknya dan hutang jangka panjangnya ini cukup rutin, sangat rajin berhutang, teman-teman ya. Ini bayar pinjaman bank, hutang lagi, bayar hutang lagi, kemudian bayar bunga, dan di sini ada hal yang aneh sih menurut kami ya, sempat-sempatnya membeli saham treasury, teman-teman ya. Ya, di tengah kondisi perusahaan yang hutangnya banyak, memang sih
Cash-nya memang banyak teman-teman ya, kalau kita lihat ya. Ini cash-nya sebenarnya cukup untuk membeli saham-saham treasury ya. Namun kan rasanya aneh aja gitu ya, kenapa kok sempat-sempatnya berpikir membeli saham treasury. Ya, ini teman-teman lihat ya, beban keuangannya cukup tinggi setiap tahunnya dan selalu naik. 2021 turun ya. Ini paling tinggi 2020 hampir 4 triliun teman-teman ya. Kemudian ini juga sempat right issue ya, 2 kali 2020 sama 2017 right issue. Kemudian ini juga ada setoran modal dari pemegang entitas juga, ada tambahan modal. Jadi ini perusahaan yang memang lebih cenderung menyedot modal teman-teman ya. Jadi dia selalu berhutang atau right issue lagi, berhutang right issue lagi, minta modal lagi ya. Jadi kecenderungannya karakternya seperti itu. Bahkan sempat-sempatnya memikirkan saham treasury. Oke, ini dari sisi cash flow statement-nya teman-teman ya. Kemudian kita cek dari dividen, tadi sudah diinfokan juga bahwa profit 2022 ini kan memang bukan dari hasil pembukuan ya, profit yang hanya akuntansi, sehingga mereka langsung membagikan dividen teman-teman ya. Dan ini juga sebenarnya lucu sih ya, karena dalam waktu berdekatan membagi 2 kali teman-teman ya. Ya, di tanggal 4 Agustus sama 18 Agustus bagi 2 kali ya, masing-masing 20 sama 14,8. Oke, ini pertanyaan fundamentalnya ya, seperti biasa kami akan coba jawab menurut pendapat kami. Teman-teman boleh memiliki pendapat yang berbeda. Apakah fundamental perusahaan ini kuat teman-teman ya? Tadi kita cek dari sisi kinerja sebenarnya tidak stabil ya, memiliki beban keuangan yang cukup tinggi yang akan menggerus laba setiap tahunnya. Namun di semester 1 ini memang berhasil membuka kinerja yang sangat baik. Ya, semoga aja bisa dipertahankan. Kemudian kalau kita cek dari sisi balance sheet ya, di mana posisi liabilitas berada di 3,7 kali dari total ekuitas, menunjukkan perusahaan ini beresiko tinggi. Ya, kemudian dari sisi arus kas, ya sejak melakukan akuisisi memang arus kasnya jadi lebih kuat teman-teman ya. Cenderungnya ekspansi ya, cenderung ekspansi walaupun ekspansinya menggunakan hutang. Nah, kalau menurut pendapat kami sih, Medco ini tidak memiliki fundamental yang kuat ya. Kalau dari sisi bisnisnya, energi, tentu ini energi akan selalu ada teman-teman ya. Namun kalau dari sisi kita mau membeli perusahaannya untuk berinvestasi, ya menurut kami sih fundamentalnya kurang kuat. Ya, karena tadi banyak hutangnya. Ya ini alasannya teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua, apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar teman-teman ya? Nah, kalau kita cek ya, ini adalah price to book value Medco dari tahun 2009 teman-teman ya. Nah, kalau kita cek ya, 2015 ini justru sebenarnya adalah saat-saat terbaik untuk membeli perusahaan yang sifatnya siklikal, teman-teman ya. Jadi kalau siklikal kayak komoditas, batu bara itu ya, justru belinya itu di saat terpuruk sekali, ya, di saat semua orang pada pesimis, disitulah kita membeli. Ya, tapi kalau di sini sekarang lagi pada euforia, ya memang sih kalau kita lihat masih di bawah 1 ya, tapi ini sudah pada euforia. Itu cukup beresiko teman-teman untuk membeli. Nah, kita cek dah di ekuitas kuartal 2 2022-nya ada 19,5 triliun atau book value-nya per lembar sahamnya 774 ya, dan market cap-nya 18,5 triliun ya, atau per lembar sahamnya sekarang di harga 735 ya. Hari ini naik menjadi top gainer teman-teman ya. Atau kita harus bayar 0,95 ya, ini diskon 5% lah dari harga bukunya. Nah, kita bisa anggap sebagai keuntungan teman-teman ya, seperti perusahaan tadi ya, nilai wajarnya kan 19,5 triliun, kita belinya di 18,5 triliun, artinya sisanya ini 1 triliun adalah keuntungan, diskon gitu ya, dianggap kita sebagai keuntungan. Tapi tidak ada uangnya teman-teman, itu hanya keuntungan dalam akuntansi atau dalam mindsetnya kita. Nah, kalau kita cek dari profitnya 12 bulan terakhir 4 triliun atau per lembar sahamnya 159, ini balik modalnya 4,6 tahun. Nah, jadi apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar? Menurut kami sih tetap layak untuk dibayar ya, dengan catatan bahwa profitnya tumbuh lagi teman-teman ya. Tapi kalau profitnya ternyata turun, ya kemungkinan ini akan berbalik turun teman-teman ya, harganya akan kembali ke sini lagi teman-teman ya. Oke, jadi ini layak untuk dibayar tapi dengan catatan ya, karena ini lagi euforia, jadi teman-teman perlu berhati-hati saja. Ya, oke. Kemudian kita cek dari sisi seasonality analisis ya. Dari sisi seasonality analisis, kapan sih bulan terbaik untuk membeli atau menjual saham ini? Kalau kita cek di bulan Agustus ini sebenarnya chance untuk naiknya hanya 45% teman-teman ya. Namun ini sudah naik cukup tinggi 20,49%. Ya, dan ini naiknya ditopang di hari ini teman-teman ya. Cukup besar kenaikannya hari ini. Kemudian di bulan September ini chance untuk naiknya 50%. Ya, kemudian ini Oktober November turun, nanti akhir tahun baru
lebih bagus teman-teman ya. Jadi akhir tahun Desember, Januari, Februari ini sebenarnya bulan terbaik untuk mengambil stok ini ya. Kemudian untuk menjualnya ya ini di bulan Maretnya nih ya, minus terus bulan Maret. Ini teman-teman ya, dari sisi seasonality bulan terbaiknya ya Desember, Januari, Februari. Kemudian kita cek dari sisi bandarmologi ya. Nah, kita lihat ya, hari ini harganya loncat teman-teman ya. Set. Nah, kalau kita cek dari sisi bandarmologinya, tanggal 9 Mei sampai 8 Juni ini juga sempat terjadi kenaikan harga teman-teman ya. Dan kalau kita cek di kenaikan harganya saat ini itu yang menaiki, yang menggerakkan adalah broker IF teman-teman ya. Ini menggerakkan harga. Nah, setelah tanggal 8 Juni ini yang beli yang beli broker-broker retail ya. Yang jual broker retail, ini yang beli IF ya, ini bukan broker retail, ini broker-broker besar, broker-broker bandar, ini asing. Kemudian di berikutnya setelah tanggal 8 Juni apa yang terjadi? Nah, IF mulai jual, ini broker-broker yang besar mulai jual, retailnya mulai masuk teman-teman ya. Jadi setelah 8 Juni setelah harga dinaikin, retail mulai masuk, broker besar mulai jual. Ya, sampai tanggal 22 Agustus. Ya, nah bagaimana dengan hari ini? Ini lagi teman-teman, lagi-lagi IF yang menjadi nomor 1 dikenaikan harga ya. Hari ini teman-teman ya, 23 Agustus. Namun di tengah kenaikan harga ini ternyata CS buang barang teman-teman ya. Broker merah ini buang barang 20,3 miliar. Jadi bisa dibilang harus hati-hati teman-teman ya. Karena grafiknya ini masih menunjukkan bahwa bandar masih melakukan distribusi. Oke. Ini dari sisi bandarmologi teman-teman ya. Kita cek dari sisi teknikal. Kalau teman-teman mengikuti video kami sebelumnya, kami memasukkan Medco ini menjadi saham yang berpotensi naik ya, berpotensi naik berdasarkan analisa teknikal, dan kami ambil posisi di sini. Targetnya 660. Sebenarnya kemarin sudah sempat pesimis akan mencapai ya, ini naiknya nggak sampai ke sini 660 dan mulai balik lagi. Ternyata di hari ini ya beruntung teman-teman ya, ada isu kenaikan harga gara-gara laporan keuangannya naik cukup tinggi. Nah, entah ini kenaikannya disengaja atau memang market yang membuat, kita nggak ngerti teman-teman ya. Yang jelas posisi kami sudah taking profit teman-teman ya, taking profit otomatis karena kita menggunakan TP ya. Oke, nah setelah ini gimana teman-teman ya? Ini sudah polanya hampir terbentuk, hampir gagal teman-teman ya, hampir terbentuk, namun ini sebenarnya gagal polanya ya, namun dibantu di hari ini. Oke, bagaimana selanjutnya? Kalau misalnya tadi sudah dicek ya bahwa ini ada broker yang menaikkan dengan sama yang harga di sini ya, broker IF. Kalau dia mau menaikkan lagi, kemungkinan akan dinaikkan ke harga 780. Namun kalau ternyata nggak dinaikkan lagi, kemungkinan akan ada koreksi ke 700 atau bahkan bisa sampai kembali ke harga 670 lagi teman-teman ya. Tergantung nanti besok, kita nggak pernah tahu ya, tapi range pergerakan harganya sih harusnya seperti ini ya. Seperti di sini dia tiba-tiba langsung ke garis resisten dan menembus resisten 1 dan menuju ke resisten 2. Ya, kemungkinan sih akan ke 780 sih. Ya, kalau misalnya dinaikin lagi teman-teman ya. Oke, ini dari sisi analisis teknikalnya ya, range pergerakan harganya range-nya segitu 6,4%, kalau rugi bisa 8,81%, jadi risk to reward-nya bisa dipertimbangkan ya. Sekali lagi ini sedang euforia teman-teman ya, jadi teman-teman harus hati-hati ketika market sedang euforia. Oke, kemudian kita cek dari likuiditasnya ya, per hari ini diperdagangkan rata-rata 87,96 juta lembar saham atau 64 miliar per hari. Namun di hari ini lihat volumenya langsung naik 6 kali lipat teman-teman ya. Nah, ini kan nggak biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa naik lagi teman-teman. Kita nggak tahu, cuman hati-hati pakai stop loss karena kalau misalnya turun bisa saja ini turunnya cukup lumayan teman-teman ya. Oke, mungkin dari kami itu dulu analisanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami sampai habis. Semoga bisa bermanfaat ya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.